Kita masuk ke hadis ketiga. Al-hadis as-salis. Ada yang punya Umdatul Ahkam enggak? Fadhal, coba antum baca. An Abdullah ibn Amr bin Ash wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun li aqabi minan nar. Tayyib. Yang ketiga, hadisnya an Abdullah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah. Ada tiga nih. Kalau tiga ini apa? Hah? Berapa? Ya apa kalau tiga ini? Oh, masyhur. Tayyib, iya. Ini termasuk kepada jadi gini, yang sampai kepada kita mutawatir, kemudian apa? Masyhur. Aziz. Kemudian ahad. Ahad itu terbagi kepada tiga. Apa aja? Masyhur, aziz, gharib. Masyhur, aziz, dan gharib. Hadis yang disebut hadis masyhur adalah tiga atau beberapa, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, ini kita lihat Amr bin As, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi gitu, kita kan belajar mustalahul hadis. Sedikit-sedikit kita coba, kalau kita baca sanad kita ini. Tapi gini ya, perlu anak kasih tahu, kalau di dalam kitab-kitab ahkam itu para rijalul hadis, para sanadnya itu nggak disebut. Karena kalau ahkam itu fokusnya kepada hukumnya aja, faidah dari matanya. Nanti kita bisa mempelajarinya tatbik di hadis ya, di dalam kitab-kitab hadis yang lain nanti insyaallah. Anhum qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Di situ ada terjemahnya enggak? Apa coba terjemahin wailun lil aqabi minan nar? Seakan begitu tumit-tumit berupa api neraka. Ya. Baik. Kita bahas sekarang gharibul hadis terlebih dahulu. Kalau gharibul hadis ada antara hadis gharib sama gharibul hadis itu beda ya. Kalau gharibul hadis adalah bahasa-bahasa gharib, bahasa-bahasa asing yang ada di dalam matan hadis. Seperti ini wail, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi aqab. Aqab itu apa? Tumit-tumit, ya kan? Minan nar, diancam apa? Neraka. Ya kan? Diancam neraka. Apa kenapa diancam neraka dan apa kaitannya dengan hadis taharah ini? Nah, ini kita akan bahas. Al-wail. Al-wail adalah al-azab wal halak. Jadi wailun itu artinya adalah azab. Jadi ini azab dan halak. Halak adalah kebinasaan. Al-wail masdar la fi'la lahu min lafzihi. Al-aqab, tumit-tumit. Al-aqab karena ini bahasa Arab. Aqab itu adalah dari yaqib. Wa huwa muakhirul qadam wal murad ashabuha. Jadi ini adalah tumit ya. Jadi kaki belakangnya. Nah itu. Al-aqab adalah allati la yanuluha al-ma' bihadza yastaqimul wa'id. Kenapa Nabi mengatakan lil aqab minan nar? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi memberikan peringatan bagi tumit-tumit yang tidak tersiram air wudu. Ini wa'id. Jadi kita jangan gini ya berprasangka. Nih. Yang penting wudu. Asal-asalan, yang penting wudu gitu. Jangan. Kenapa? Ingat, Nabi SAW mengancam wailun lil aqabi minan nar. Ya kan, itu ancamannya wail bagi tumit-tumit
yang sebenarnya tumit-tumit nggak kena air itu diancam neraka. Itu satu. Yang kedua, masalah sholat. Masalah sholat, nggak pentingin waktunya. Kadang sholat zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isyanya nggak tahu deh gimana, ya kan? Gimana soal yang gini? Fawailul lil musallin, diancam lagi. Wailul musallin. Kemudian puasa nih. Puasa, yang penting puasa, kayak awalnya puasa atau apa, puasa menjelang berbuka, belum waktu berbuka makan, tetap diancam oleh Nabi SAW, digantung kakinya, digantung, dihancurkan tenggorokannya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah Allah kepada malaikat. Sholat berjamaah, yang penting sholat berjamaah, masuk ke masjid ngasal, tidak. Barang siapa yang mendahulukan gerakan sholatnya daripada sholat imam, kepalanya diganti dengan keledai. Haji, yang penting haji, tidak. Khudhu anni manasikakum, ambillah haji sesuai sunnah Rasul, kata Nabi SAW, sebagaimana aku melaksanakannya. Hikmahnya apa? Hikmahnya harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Ini jadi nggak cukup sekedar yang penting sholat, yang penting ini, yang penting itu, tidak. Ini buktinya diancam oleh Rasulullah SAW. Dan ini ucapan Rasul ini wahyu, wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha, surat An-Najm. Rasul SAW berbicara itu bukan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu maksudnya adalah keinginan Rasul sendiri. Tidak, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, al-makna al-ijmali. Makna ijmal. Jadi sepertinya Anda mau fokusnya, kita kalau pakai syarahnya pakai ini aja ya, biar kita mudah untuk memahaminya. Mungkin kalau ada hal yang penting sekali, Anda baru masukin kepada beberapa faidah-faidah dari syuruhat, syarah-syarah yang lain. Al-makna al-ijmali, yuhadhdhiru Nabi sallallahu alaihi wasallam min tahawun bi amril wudu wa taqsir fihi wa yahuthu 'alal i'tina'i bi itmamihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadzir, antum sering dengar kan tahdzir. Nah, ini Nabi mentahdzir, artinya memberikan peringatan. Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang yang menyepelekan atau menggampangkan urusan wudhu dan ngasal wudhunya ngirit-ngirit. Maksudnya ngirit-ngirit di sini tidak menyempurnakan wudhunya, ya, tidak menyempurnakan wudhunya. Wa yuhatsu 'alal itina'i bi itmamihi, dan Nabi SAW memotivasi supaya menyempurnakan wudu. Walamma kana muakhirur rajul galaban la yasillu ilaihi al-ma'ul wudu fayakunu al-khalal fi at-tahara was-salah minhu, akhbara anna al-'adab munsabun 'alaihi wa 'ala sahibihi al-mutahawwin taharatihi asy-syar'iyyah. Jadi ini merupakan peringatan dari Nabi SAW bahwa orang yang sholat mau sholat, dia berwudu tapi tidak menyempurnakan wudunya, maka diancam, ancam dengan neraka. Kenapa? Dia termasuk al-mutahawwin, orang yang menyepelekan, yang ngeremehin masalah wudu ini. Padahal ini masalah thaharah syar'iyyah. Dan kita bisa mengambil faidah juga. Kita sering dengar apa-apa yang di bawah mata kaki diancam dengan neraka, ya kan? Masalah isbal. Ada yang orang ngomong gini, masa cuma gara-gara isbal aja katanya neraka diancamnya. Sekarang balikin, ini lihat hadis. Ini yang wudu
wudu tidak sempurna diancam neraka tidak? Diancam neraka. Ini yang mau sholat loh, ini yang wudu. Kenapa? Inilah Islam. Islam itu bidalil, dengan dalil, bukan dengan ra'yu. Oleh karena itu ketika kita belajar tentang kemuliaan tentang ahli hadis, innamad din bil athar laisa bi ra'yi. Bahwa Islam itu dengan athar, bukan dengan ra'yu, dengan dalil. Kenapa disebut athar? Asar. Jadi asar itu adalah kalau secara mutlak kan kepada sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya kan? Nah, kadang disebut asar an Rasulillah. Bisa juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya jika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asar ini, penamaan asar, anak kasih faidah, ini dari ulama madhab Syafi'i. Ya, ulama madhab Syafi'i. Dan ini asar ini dipakai di dalam fiqih, ya. Kalau di dalam hadis itu disebutnya mauquf, sahabat, ya. Kalau mauquf, marfu, mauquf. Kemudian maqtu kalau tabi'in dan ke bawah. Jadi itu merupakan suatu ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang yang ngeremehin masalah wudhu, ya, ngeremehin masalah wudhu sampai tidak menyempurnakan wudhunya. Ini sebenarnya bukan masalah tumit aja, termasuk tangan, ya, semua yang anggota tubuh. Misalkan tangan kita cuma basuh gini, ini enggak, itu wailun, itu tetap kena kepada ancaman ini. Semuanya, wajah ngasal gini. Nah, kalau yang disebut kita mencuci wajah itu dari mana? Dari ini yang tumbuh rambut itu di sini, dari sini sampai ke dagu, ya. Dan orang yang punya jenggot itu diginiin, ya, setelah, ya, jenggotnya ke sini karena di sini kan ada kulit dari wajah. Taib. Ini penting. Oleh karena itu mayukhadhu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil faidah, petik dari hadis ini? Wujubul iktina bi aqda'il wudu wa adamul ikhlal bi syai'in minha. Wa qad nassal hadis 'alal qaddamain wa baqiyatul a'dha'i maqisah 'alaihima ma'a wujudi nususin laha. Faidah yang pertama, wajibnya. Nah, itu. Jadi akamnya apa? Wajib. Wajib bagi seseorang itu ketika berwudu dia menyempurnakan wudunya. Dia menyempurnakan wudunya. Nggak boleh asal-asalan. Jangan sampai ketika ada yang dibasuh itu ada yang kering dari anggota-anggota tubuh yang disyariatkan. Dan ini nas, dalil, ya. Tumit dalil masalah ini. Bahkan seperti tadi Ana sampaikan, baqiyal a'dha, anggota-anggota tubuh yang lain juga yang wajib untuk dibasuh, dicuci harus, ya. Ya. Karena qiyas. Baik, dan ada dalil-dalil masalah itu. Faidah fiqhul hadis kedua, al-wa'id asy-syadid lil mukhalli fi wudu'ihi. Yang kedua faidahnya adalah ini adalah peringatan bagi orang yang tidak sempurna wudunya, yang ada kekosongan dari anggota tubuhnya yang harus yang harus kena basah tapi nggak kena basah, ya, nggak kena basuhan dari basah tersebut dari wudu. Ini diperingat al-wa'id syadid, peringatan yang keras. Jadi bukan perkara yang
remeh masalah ini, bukan perkara yang sepele. Yang ketiga, annal wajib fi rijlain al-ghuslu fil wudu wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillah as-sahihah ijma'ul ummah wa khilafan li syudud asy-syi'a alladzina khalafu bihi jamaahir al-a'immah. Baik. Faedah yang ketiga, bahwa mencuci kedua kaki dalam wudhu, dan ini adalah dalilnya sahih. Jadi mencuci kaki, bahkan menyempurnakan mencuci kakinya itu sampai ke tumit, dan ini dalilnya sahih ya. Dan ini adalah ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah berarti tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan ulama. Karena gini, ada dalil yang disebut mujma' alaih, ada dalil yang disebut mukhtalaf alaih. Dalil yang disebut mujma' alaih adalah suatu dalil yang disepakati, yang tidak ada perselisihan. Kalau dalil yang disebut mukhtalaf alaih adalah suatu dalil yang dimana dalil itu diperselisihkan, ada yang menyelisihinya, ada ikhtilaf. Dan ini merupakan khilafan li syudzul syiah, dan ini menyelisihi syadznya, ya, syadznya orang-orang Syiah yang apa? Yang mereka itu menyelisihi jumhur ulama umat Islam. Wa khalafu bihi al-ahadits ats-tsabitah fi fi'li wa ta'limihi lis-sahaba iyyah. Li ta'limihi sallallahu alaihi wasallam lis-sahaba iyyahu. Dan orang-orang Syiah pun selain menyelisih ijma' Muslim tentang masalah ini, orang-orang Syiah pun menyelisih hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwa seseorang ini harus yaitu mencuci ya anggota tubuhnya itu full secara sempurna dengan bentuk ancaman wailun lil aqabi binan nar. Baik. Kama khalafu al-qiyas al-mustaqim min anna al-ghusla lirijlain aula wa anfa minal mas fahuwa syaddu munasabah wa aqrabu ilal makna. Baik. Nah, jadi ini coba kita perhatikan. Nabi SAW di antara bentuk cara dakwah mengajarkan itu dengan cara memberikan peringatan. Kalau tidak melakukan ini konsekuensinya begini, gitulah. Ya. Nah, konsekuensi orang yang tidak menyempurnakan wudunya adalah wailun, kebinasaan dan kecelakaan ya, keancaman. Jadi azab, diancam azab berupa neraka. Yang berikutnya, atau kalau nggak kita cukup segini, kita banyakin tanya jawab lah. Gimana? Hah? Oke. Soalnya hadis keempat agak panjang ini penjelasannya. Insyaallah kita banyakin tanya jawab. Sekarang banyakin aja tanya jawabnya. Ana tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.